Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Iketut regek saat hendak menyabung ayam dihampiri seseorang. Siapakah sosok itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Tangannya yang hancur karena sabetan kain pusaka pendekar Slebor kini dibalut kain warna putih. Bukankah beli yang dulu memberikan sekantung uang padaku? Sambut Iketut regek mengenali Lalinggi. Di balik topi keranjangnya, Lalinggi mengangguk. Ya, untuk meminta keterangan tentang peti berukir yang kau buang di laut sebelah barat Buleleng. Dan sekarang, boleh aku bicara lagi padamu, Dik? Pinta Lalinggi. Iketut regek bergegas menangkap jagonya. Tak pedulikan lagi orang-orang yang sudah gemas ingin melihat jago Iketut regek yang sampai saat ini tak terkalahkan. Ayo, kita cari tempat yang agak sepi, ajak Lalinggi. Iketut regek bergegas mengikuti. Kini mereka tiba di naungan sebatang pohon beringin besar. Beli ingin bicara apa? Tanya Iketut regek tanpa curiga sedikit pun. Aku hendak menitip pesan untuk seseorang, tutur Lalinggi datar. Boleh? Katakan pada pemuda yang bertamu di rumahmu. Beli Andika, potong Iketut regek. Tepat, katakan padanya kalau Lalinggi akan datang lagi. Tandas Lalinggi tetap datar dan dingin. Oh, soal mudah, Beli. Lalinggi segera merogoh sesuatu di balik bajunya. Di tangan yang sudah nyaris tak berjari, kini terlihat beberapa keping uang perak. Ini buatmu, kata laki-laki itu. Tak usahlah, Beli, serga Iketut regek cepat. Sisa uang yang berikan padaku masih banyak. Ayam jantan ini pun kubeli dari uang itu. Lalinggi mengangguk-angguk, lalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Beli? Nama Beli siapa ya? Teriak Iketut regek dari jauh. Lalinggi tak menggubris. Kakinya terus melangkah sampai akhirnya menghilang di jalan menurun. Sayang, aku tak tahu nama Beli yang baik itu. Padahal aku ingin menamakan ayam kesayanganku ini dengan namanya. Gerutu Iketut regek sambil berlalu juga dari tempat itu. Halaman istana kerajaan Buleleng yang masih dibuncah pertemuan kesaktian milik dua orang yang sedang bertarung dahsyat, Andika melawan Ki Rawerontek. Tanah kancah pertarungan sudah terkuak di beberapa tempat akibat hantaman-hantaman nyasar. Beberapa bagian tembok istana pun sudah menjadi korban. Sebagian hancur lebur bagai dihantam godam raksasa. Sedang sebagian lain retak terbelah tersapu angin pukulan baik milik Ki Rawerontek atau pendekar Slebor. Cokorde hanya terpana bersama para petingginya, sementara para prajurit ternganga-nganga. Semuanya bagai ditenung diam, bersama-sama menyaksikan peristiwa di depan mata. Untunglah para prajurit dan Pati Iwayan Rama diminta oleh Andika untuk mengambil jarak yang aman dari kancah pertarungan. Kalau tidak, nasib mereka
bisa seburuk tembok pagar istana dan pelataran tempat pertempuran. Hiat! Wah! Des! Wut! Wut! Drak! Adu kesaktian makin sengit. Ki Rawerontek sudah mengeluarkan sebagian ilmu andalannya, termasuk pukulan peremuk dalam yang telah merenggut nyawa Ki Lantageni. Untuk ilmu hitam itu, Pendekar Slebor bisa meladeni dengan menyelubungi dirinya dengan tenaga sakti warisan pendekar lembah kutukan. Bahkan, dalam penyerangan, pendekar muda ini lebih unggul beberapa tingkat. Ilmu pukulan peremuk dalam memang ilmu hitam yang hanya mengandalkan keampuhan pukulan-pukulan maut tanpa diimbangi kemampuan gerak memadai. Menghadapi jurus-jurus Pendekar Slebor yang demikian beragam dan cepat, ilmu pukulan hitam itu jadi tak begitu berarti. Apalagi ketika pendekar muda itu mulai memasuki jurus menapak petir membabi buta. Setiap pergantian sikap tubuh dalam kembangan jurusnya sangat sulit ditangkap penglihatan. Keadaan ini benar-benar menyudutkan Ki Rawerontek. Andai sekali saja bisa menyerangkan pukulan peremuk dalam ke tubuh pemuda itu dalam sekejap, dia akan berada di atas angin. Tapi hingga saat ini, Pendekar Slebor selalu berkelit lebih cepat. Bahkan, angin pukulan Ki Rawerontek yang mampu melantakkan sendi lawan tak pernah menemui sasaran. Apalagi, Pendekar Slebor membentengi diri dengan selubung kekuatan yang sulit ditembus. Pada satu kesempatan, desakan Pendekar Slebor tak bisa lagi dimentahkan Ki Rawerontek. Plak! Seketika, satu tamparan menggeledek mendarat telak di pipi Ki Rawerontek. Benar-benar telak. Rasanya bagai didorong tenaga 1000 kali. Tak ada tulang leher manusia yang sanggup menahan tenaga tamparan Pendekar Slebor, meski tulangnya terbuat dari baja sekalipun. Krak! Suara berderak mengikuti dalam sekejap di belakang suara tamparan Pendekar Slebor. Asalnya dari leher bagian dalam Ki Rawerontek. Saat itu juga leher tokoh hitam itu terpuntir tajam, membuat kepalanya kini berpaling ke belakang. Pati Iwayan Rama kontan berseru tertahan. Bukan main kagumnya Pati ini melihat kehebatan tokoh muda dari tanah Jawa Dwipa yang dilihatnya. Dalam hati, harus diakui bahwa Andika mempunyai nama besar dalam dunia persilatan. Sama seperti Pati Iwayan Rama, Cokode Ida Bagus Tancap pun terkagum luar biasa. Tapi lain halnya dengan yang terjadi si penasihat tua yang sebelumnya dikerjai Andika. Lelaki berkepribadian ular berkepala dua itu memejamkan mata rapat-rapat sambil menggigit ujung kain penutup tubuhnya. Dia memang begitu digasah kengerian. Sementara itu, yang terjadi dalam pertempuran memang tak kalah mempesonakan daripada kehandalan pukulan Pendekar Slebor. Nyatanya, Ki Rawerontek masih tetap tegak sekokoh karang. Andika sendiri sempat terperangah, hampir-hampir tak percaya dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang yang sudah terpuntir kepalanya ke belakang masih bisa berdiri di sekokoh itu? Kalau saja Andika tak segera ingat kalau Artapati ini memiliki ilmu Rawerontek, tentu akan menganggap dirinya sedang bermimpi. Jadi, inikah kehebatan Rawerontek yang dimiliki Artapati? Bisik Pendekar Slebor. Keterpanan Andika dimanfaatkan Ki Rawerontek alias Artapati untuk membetulkan kembali kepalanya. Krak! Seperti kepala boneka, Ki Rawerontek membalikkan kembali wajahnya ke depan. Gila! Bisik Andika sambil meringis kembali. Pendekar Slebor mengusap lehernya sendiri. Sebagai pendekar yang sudah banyak makan pahit manis di pengembaraan, Pendekar Slebor cepat tersedar dari keterpakuan. Dia harus segera menggempur kembali lawannya. Baru saja Andika membuka jurus baru, lawan di depannya berkomat kamit. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar kecil. Akhirnya, plas! Mendadak, Ki Rawerontek menghilang. Kemanakah Ki Rawerontek pergi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe
dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.